Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Nurul Hidayat Hadir, Pak. hadir. Ya. Muhammad Cahyo Hadir. hadir semua ya. Ya, Pak. Sehat. Materi kita hari ini adalah menghindari akhlak tercela. Menghindari akhlak tercela. Ya. Akhlak tercela itu apa? Yang nakal-nakal itu, Pak. Yang nakal-nakal. Jelek, Pak. Yang jelek-jelek ya. Intinya yang jelek-jelek. Akhlak tercela. Agar apa? Agar kita tahu akhlak tercela ini yang ini, akhlak terpuji yang ini. Agar nanti kita di kehidupan sehari-hari itu kita mempraktekkan akhlak karimah saja, akhlak yang baik-baik saja, bukan akhlak tercelanya. Ya. Tujuan pembelajarannya di situ. Nanti agar kalian tahu ini akhlak karimah, ini akhlak mazmumah. Ya, ini akhlak yang baik, ini akhlak yang tercela. Agar kalian bisa mengikuti akhlak Nabi gitu. Kemudian kita materinya adalah menghindari akhlak tercela. Tercela. Akhlak tercela di sini yang dihindari adalah dosa besar. Dosa besar. Kayak apa, Pak? Dosa besar. Ya. Ada yang tahu dosa besar? Kayak apa, Pak? Dosanya besar, Pak. Coba silakan dibaca dulu. Dosa besar itu apa? Dosa besar. Mas Cahyo, apa itu pengertian dari dosa besar? Dosa besar itu ialah hal-hal yang dilakukan sampai masuk neraka, Pak. Ya, bagus. Hal-hal yang dilakukan sehingga menyebabkan orang tersebut, orang yang melakukannya itu masuk neraka. Ya, Mas Nurul? Dosa besar itu perbuatan yang salah yang Perbuatan tidak yang- dimaafkan, Pak. Ya, bisa masuk juga perbuatan yang salah yang tidak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa dosa besar ya, seperti yang tercantum di LKS kalian. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yang paling parah ini syirik. Ya. Syirik. Apa itu syirik? Syirik itu bukannya anu, Pak. Melihat tangganya bahagia itu syirik, Pak. Oh ya, itu bisa, tapi konteks ini bukan itu yang dimaksud. Oh, iya. Mas Cahyo mungkin? Syirik itu nyembah selain Allah, Pak. Nah, ya itu yang dimaksud. Jawaban Mas Nurul itu ada benarnya, tapi bukan itu yang dimaksud. Oh, Syirik pas. di sini ya yang termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar di sini, syirik adalah menyekutukan atau menyembah selain Allah. Percaya bahwa ada kekuatan di luar sana selain Allah. Gitu ya. Padahal kan la ilaha illallah. Ya. Apa artinya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Tidak ada Allah. Tuhan selain Allah. Ya, bagus. Kemudian mabuk. Mabuk-mabukan. Di sini. Mabuk ini gimana sih? Mabuk ini. Minum yang nggak sadar itu katanya, Pak. Minum yang tidak sadar, ya. Ya. Lain? Pendapat lain? Mabuk itu sampai hilang akalnya, Pak. Hilang akal, ya. Minum. Minum. Ya. Minum, minuman keras, homer ya, istilahnya. Itu sehingga hilang akal. Mabuk ini dilarang karena bisa menghilangkan akal, dan jika orang itu sudah hilang akalnya, maka dia akan berlaku yang tidak-tidak. Maka mabuk, kata Nabi, itu menjadi awal dari dosa-dosa yang lainnya. Nabi SAW bersabda ya dalam suatu hadisnya yang artinya, barang siapa yang meninggal sedangkan di dalam dirinya atau dalam perutnya itu masih mengandung khamar, maka haram surga baginya, neraka lebih pantas begitunya. Ngeri ya, Pak. Naudzubillah ya. Dan mabuk. Terus judi. Kalian tahu gimana itu judi itu? Judi. Judi itu Main main uang itu, Pak. Main uang ya. Taruhan. Ya, ada pendapat lagi? main gaplek tuh, Pak. Main ngeplay ya. Intinya setiap permainan yang di dalamnya mengandung unsur judi itu taruhan ya, taruhan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Seperti misalnya main geplek tapi taruhan ya. Misalkan saya Mas Nurul, Mas Cahyo main taruhan, saya yang menang, kalian yang kalah kan kalian rugi, yang untung saya. Itu
Itu nggak boleh judi itu. Nggak boleh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ya di Al-Qur'an itu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sungguhnya mabuk dan judi itu dilarang ya Allah. Mabuk dan judi itu termasuk apa tadi? Dosa besar. Dosa besar. Kemudian ada lagi zina. Zina ini gimana? Mas Nurul mungkin? Zina? Zina ini itu Pak, kayak orang pacaran di pinggir Oh jalan. iya. Itu zina Pak. Ya. Mas Cahyo? Zina itu Pak. Kalau sekarang tuh wik katanya Pak. Wih ya. Oh, Iya. Bahasanya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya terkait zina ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila ya. Yang artinya janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan ya. Karena zina itu suatu jalan yang tercela, suatu jalan yang buruk dan tercela. Ya gitu ya. Paham? Jadi ini zina ini adalah hubungan suami istri tapi di luar nikah. Artinya dua orang lagi nggak boleh. berhubungan. Nggak boleh. Ya nggak boleh, termasuk dosa besar tadi zina itu. Artinya dua orang lagi perempuan ya, bukan sama-sama laki, sama-sama perempuan. Melakukan hubungan suami istri ya. Mereka belum nikah, jadi mereka kena hukum zina. Ini hukum zina berarti mereka melakukan dosa besar. Mereka melakukan dosa besar. Kemudian mencuri. Gimana itu mencuri? Ngambilnya orang Pak. Ngambil milik orang lain ya, Mas Nurul? Merampas bukan haknya Pak. Merampas bukan haknya ya. Ya. Ada bedanya mencuri dan merampok. Beda ini, mencuri dan merampok. Kalau merampok itu ya mengambil yang bukan haknya, tapi secara terang-terangan merampas kayak begal gitu Oh, ya, iya. merampas. Orangnya lihat kan yang ngambil, tapi diancam dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kalau mencuri ini sembunyi-sembunyi. Jadi pemiliknya itu nggak tahu, diambil secara sembunyi-sembunyi. Dan keduanya merampok dan mencuri itu sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa, termasuk dosa besar. Bahkan kalau dulu mencuri itu misalkan mencuri satu kali maka dipotong tangan kanannya. Dipotong? Ya, curi satu kali. Dua kali potong kaki kirinya disilang. Dan ketiga tangan kirinya. Masih mencuri lagi yang keempatnya kaki kanannya. Hilang semua. Iya. Itu mencuri ya. Gimana? Ada pertanyaan terkait dosa-dosa besar di sini? Itu diampuni nggak Pak? Bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya bisa. Dosa besar, pertanyaannya bagus. Dosa besar apakah bisa diampuni? Jawabannya bisa. Asalkan syaratnya satu. Taubatan nasuha ya. Tobat yang sesungguh-sungguhnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan syirik pun masih bisa diampuni dengan taubatan nasuha ini. Ya, bisa dipahami? Iya. Ya, kesimpulannya jadi begitu, dosa besar bisa diampuni dengan melakukan Taubat nasuha. tobat nasuha ya. Untuk tugasnya dari sekalian untuk membuat peta konsep ya, peta konsep dan resume, rangkuman dari materi akhlak tercela, menghindari akhlak tercela. Di situ yang dibaca di LKS-nya ada dosa besar, ini lain-lainnya itu dibuat peta konsep dan rangkuman. Paham? Paham. Kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang akhlak tercela ya. Mudah-mudahan dibarengi sehat agar kita bisa bertemu kembali ya. Iya. Sebelumnya terima kasih sudah paham ya. Sudah. Kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.